Base, this is Roan. Mineta! Welcome to Benghazi. Yalla! Drop that tactical, we're dead! Roger that. Anyone else hear that? Orders incoming, get cover! He's fine. Report. Hey, Chief. Jack, more guys. Take on things. Chris Bronco. Call me Tonto. Hey man, I'm Tig. Out snipers in, master, holder of Tonto's leash. Welcome to Club Med. I misunderstand people. Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya ya. Kita jumpa lagi kawan dalam alur cerita film di channel ini. Kali ini kita akan membahas alur film yang rilis perdana pada Januari 2016. Film yang disutradarai Michael Bay dan dibintangi oleh John Krasinski, Pablo Schreiber, James Dale ini bercerita mengenai perjuangan sekelompok kontraktor keamanan yang harus mengamankan markas rahasia CIA di Benghazi, Libya, dari serangan separatis lokal yang menyerang akibat dari terjadinya pergolakan politik di negara tersebut. Jadi seperti apa keseruan ceritanya? Maka tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan kata pembuka yang menjelaskan pada tahun 2012 Amerika memiliki 294 pos diplomatik yang tersebar di seluruh negara dan 12 diantaranya berada di zona berbahaya yang dikategorikan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat termasuk dalam zona sangat berbahaya. 2 diantaranya berada di Libya, di kota Tripoli dan Benghazi. Dan scene berpindah pada momen pilu yang sangat bersejarah di Libya, yaitu ketika rakyat Libya berhasil menemukan tempat persembunyian mantan orang nomor 1 di Libya, Muammar Gaddafi. Proses serangan udara gabungan pertama ke Libya dari 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, dan gabungan potongan video dokumenter dari masa saat Gaddafi berkuasa hingga ke masa kejatuhannya, serta masa revolusi Libya setelah Gaddafi berhasil ditumbangkan dan dieksekusi mati hingga ke perang saudara yang memperebutkan kekuasaan dari gudang-gudang persenjataan bekas militer Gaddafi
yang mana akibat dari itu semua kota Tripoli dan Benghazi di Libya dinobatkan menjadi tempat paling berbahaya di muka bumi dan membuat semua kedutaan asing tutup di Libya kecuali pos diplomatik Amerika Serikat dan markas intelijen rahasia milik CIA. Tujuan markas CIA tetap berada di Libya adalah untuk mengawasi peredaran persenjataan mematikan bekas militer Libya agar tidak tersebar ke pasar gelap internasional, dan keberadaan CIA di Libya dilindungi oleh 6 agen mantan pasukan elit Amerika yang tergabung dalam GRS. Jack Silva yang seorang mantan Navy SEAL di Marinir Amerika akan ikut bergabung dengan GRS di Libya atas undangan kawan lamanya saat di militer dulu, Ron. Dan saat tengah hari, pesawat yang ditumpangi Jack Silva mendarat di Bandara Benina, Benghazi, Libya. Bandara yang sudah tidak utuh dan terlihat kacau akibat perang di Libya. Jack yang baru turun dari pesawat yang ditumpanginya segera bergegas menuju area parkir di luar bandara karena di sanalah temannya menunggu. Namun, Ron yang menunggu di tangga terminal bandara melihat Jack Silva yang melintas di hadapannya. Ron pun bergegas menghampiri Jack Silva dan setelah menaiki mobil yang di dalamnya, Ron langsung memberikan pistol kepada Jack sebagai tanda waspada terhadap lingkungan barunya. Mereka pun langsung bergegas pergi. Baru setelah mobil berada di luar bandara, suasana mulai mencair karena obrolan mereka. It's nice to have another team guy around. Namun saat mobil memasuki area padat penduduk, sebuah kekacauan terjadi karena baru saja terjadi baku tembak dan terlihat sekelompok bersenjata berkeliaran. Dan mobil mereka terjebak tidak jauh dari tempat kejadian tersebut. Sweeping pun dilakukan oleh kelompok bersenjata tersebut terhadap mobil-mobil yang terjebak hingga mereka mendekati mobil yang ditumpangi Jack dan Ron. Fuck! I got a KPV. Ron yang meminta bantuan kepada markas untuk segera dikirimkan timnya tidak ditanggapi dengan baik oleh pimpinan mereka, Chief Bob. Chief Bob justru akan mengirim milisi lokal yang bekerja sama dengan CIA, yaitu Brigade 17 Februari, untuk menjemput mereka. Namun Ron tidak setuju dengan rencana Chief Bob karena keadaan semakin gawat buat Jack dan Ron, di mana kelompok bersenjata yang sedang melakukan sweeping kini sudah berada di depan mereka. Ron yang menunjukkan visa resmi Libya tidak digubris oleh mereka. Ron dan Jack tetap diminta turun oleh salah satu orang dari kelompok bersenjata tersebut. Dan karena hal itu, Jack dan Ron pun dengan serentak menodongkan balik pistol mereka ke arah dua orang kelompok bersenjata yang berdiri di luar mobil. Sontak semua moncong senjata para pemberontak sekarang mengarah ke Jack dan Ron. Dalam kondisi tersebut, Ron pun membual kepada salah satu pemberontak tersebut dengan mengatakan kalau di atas mereka sekarang terdapat drone yang sedang mengawasi dan siap menembak mereka dengan rudal jika menyerang Ron dan Jack. Dan bualan Ron berhasil menakuti pimpinan dari pemberontak tersebut yang membiarkan mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Live here while you still can. Setiba di markas rahasia CIA, Ron langsung memprotes dan mendebat tindakan Chief Bob dalam melindungi mereka. Namun, protes Ron hanya ditanggapi dengan dingin dan sinis oleh Chief Bob. Setelah selesai urusannya dengan Chief Bob, Ron pun mengajak Jack Silva ke barak GRS. Di sana Ron memperkenalkan Jack Silva dengan para personil GRS lainnya, dan salah satu personil senior GRS, Tick, mengajak Jack berkeliling markas untuk melihat situasi dan kondisi di dalam markas dan di luar markas CIA.
Dan di hari pertama Jack bertugas di Benghazi, Jack mendapatkan tugas pengawalan terhadap 2 staf CIA, Britt dan Sona, yang akan melakukan negosiasi dengan warga lokal di pusat kota Benghazi. Jack yang berperan sebagai suami Sona melakukan pengawalan di dekat Britt dan Sona, sementara Ron bersiaga di dalam mobil. Dan yang lain, Oz dan Tick, mengawasi dari meja yang berbeda dengan Sona dan Britt. Awalnya semua berjalan sesuai rencana, hingga Ron melihat pergerakan beberapa warga lokal yang mencurigakan yang mengawasi mereka dari kejauhan. Ron pun segera menghubungi Oz dan Tick untuk siaga. Ron pun segera keluar dari mobilnya dan mengikuti orang yang mencurigakan tersebut. Rupanya orang yang diikuti Ron tersebut memanggil rekan-rekannya dan bergerak ke arah restoran tempat Jack dan Sona dan Britt berada. Ron pun segera memberi kode kepada Jack dari kejauhan. Jack pun segera bangkit dan mengajak pergi Sona dan Britt dari sana. Ron yang datang menjemput mereka segera bergegas pergi kembali ke markas. Di perjalanan, Ron menunjukkan sebuah mobil van hijau di belakang yang terus membuntuti mereka. Kejar-kejaran pun terjadi di tengah keramaian dan kepadatan kota. Di saat mobil van hijau yang membuntuti semakin agresif dalam mengejar mereka, Ron segera memberi perintah kepada Jack untuk menembak. Ketika mobil van hijau tersebut sudah sangat dekat dan membahayakan, namun sebuah hal tak terduga terjadi. Britt yang segera memberitahu Ron untuk segera menyingkir karena di depan mereka terdapat sebuah traktor yang terparkir di bahu jalan berhasil terhindar dari tabrakan mendadak. Namun berbeda terbalik dengan mobil van yang membuntuti di belakang yang langsung menabrak traktor di depannya. Ghost, drop him. Watch out! 5 minggu kemudian, tim GRS mengadakan briefing tertutup dengan pihak keamanan kedutaan di Tripoli, yang rupanya pimpinan keamanan dari kedutaan tersebut adalah Glenn Doherty, kawan lama Jack Silva. Glenn meminta bantuan keamanan kepada GRS untuk melakukan dukungan pengawalan keamanan terhadap Kedubes Stephen selama berada di Benghazi untuk melakukan kunjungan resmi diplomasinya. Karena Dubes Stephen hanya membawa 2 personil keamanan resmi saja dari kedutaan. Keesokan harinya, tim GRS pun melakukan survei lokasi ke kediaman sementara Dubes selama di Benghazi. Di gerbang masuk kedutaan tersebut terlihat kerumunan Brigade 17 Februari yang sedang melakukan protes kepada salah satu staf kedutaan. Dan saat di dalam kediaman, tim GRS pun berkenalan dengan para staf kedutaan. Di antaranya ada Scott Wickland, Dave Uben, dan Alex. Tim GRS diajak berkeliling melihat kediaman resmi konsulat Amerika oleh mereka. Tim GRS terlihat ragu dengan pola keamanan di bawah standar tersebut yang diterapkan oleh para staf kedubes tersebut. Ditambah lokasi kediaman yang begitu terbuka dari semua sisi dan menyatu dengan pemukiman penduduk. Keesokan harinya sebelum melakukan kunjungan resmi, Dubes Stephen dan para stafnya melakukan kunjungan ke markas rahasia CIA. Di sana kedubes melakukan ramah tamah dengan para staf CIA sebelum melakukan perjalanan. Barulah pada siang harinya, kedubes Stephen melakukan kunjungannya ke kantor wali kota Benghazi yang mendapat pengawalan penuh dari para personil GRS. Setiba di kantor wali kota, para personil GRS sangat terkejut karena rupanya Dubes Stephen melakukan pertemuan terbuka dengan warga Benghazi dan diadakan pula wawancara dengan para awak media lokal yang membuat para personil GRS melakukan ekstra pengawalan ketat terhadap Dubes Stephen. Baru menjelang petang mereka bisa kembali ke kediaman Dubes Stephen. Di markas CIA, tim GRS mendapat surat peringatan resmi dari Departemen Luar Negeri Amerika yang memberikan peringatan travel warning bagi warga Amerika karena esok adalah hari peringatan 9/11 dan pada pagi hari di hari 9/11 di kediaman Dubes Stephen terjadi pergerakan warga lokal
yang membuat Dubes Stephen sedikit khawatir. Dan di markas CIA, para staf yang sedang menikmati hari libur mereka menyaksikan sebuah berita mengenai protes karikatur Nabi di Libya. Dan saat itu juga Jack mendapat kabar dari anak-anaknya kalau istri Jack rupanya sedang mengandung anak ketiga mereka. Namun tanpa CIA sadari, mereka sedang diintai dari dekat oleh para kelompok separatis Libya. Menjelang senja, kelompok separatis Libya datang secara bergerombol ke kediaman Dubes Stephen dengan masing-masing separatis memegang senjata serbu jenis AK. Kedatangan mereka yang tiba-tiba di depan kediaman kedubes Amerika membuat para penjaga dari Brigade 17 Februari lari tunggang langgang menyelamatkan diri, meninggalkan pos mereka, dan dengan mudah para separatis pun merangsek masuk ke dalam kediaman kedubes. Mereka menyerang secara membabi buta dan sebagian masuk mencari para staf kedutaan di dalam perumahan. Melihat serangan mendadak dari para separatis, para staf kedutaan pun segera berlari ke dalam untuk melindungi Dubes Chris. Scott segera membawa Dubes Chris ke dalam ruang aman untuk berlindung. Alex menuju ke ruang monitoring untuk memantau pergerakan separatis dari CCTV. Sementara Uben terpisah ke area dapur karena panik. Mereka segera menghubungi markas CIA untuk datang menjemput dan menyelamatkan mereka. Hello? Mendapatkan panggilan darurat dari kediaman konsulat yang mendapat serangan separatis, GRS pun segera bersiap melakukan penjemputan, dan dari markas CIA pun terlihat kilatan-kilatan cahaya dari ketembakan AK dan RPG di atas langit kediaman konsulat. Namun Chief Bob kembali mengambil keputusan yang membuat para personel GRS marah. Chief Bob menahan mereka bergerak ke kediaman konsulat karena alasan birokrasi kewenangan yang secara resmi GRS dianggap tidak ada di Libya. Staf kedubes Alex pun segera menghubungi kedubes Amerika di Tripoli untuk menyelamatkan mereka, karena personil GRS belum juga merespon panggilan dari mereka. Kedubes di Tripoli segera merespon permintaan bantuan dengan menghubungi AFRICOM, pangkalan militer Amerika yang terdekat dari Libya, untuk mengirim bantuan udara. Para separatis yang sudah berada di dalam kediaman konsulat berusaha membobol pintu baja dari ruang aman yang di dalamnya terdapat Scott dan kedubes Chris. Namun upaya mereka gagal. Tidak habis akal, mereka pun keluar mengambil dirigen-dirigen kaleng solar yang mereka siramkan ke setiap ruangan di sekitar ruang aman. Dan tidak lama setelah itu, api pun mulai menyala besar membakar ruangan tersebut. Asap pekat dari pembakaran tersebut masuk ke ruang aman melalui celah-celah bawah pintu. Scott dan Dubes Chris pun panik lari ke dalam kamar mandi. Setelah kediaman kedubes terbakar, para separatis pun pergi meninggalkan kediaman konsulat. Mendengar teriakan minta tolong dari para staf kedutaan yang terkepung api, Ron dan kawan-kawan pun segera bergerak menuju ke kediaman konsulat, walau tanpa restu dari Chief Bob yang terus berteriak melarang mereka pergi. Mom, get in the fucking car now! Go! Now! Mom, you're not clear to go! Belum lama mereka keluar dari markas CIA, tiba-tiba saja di depan jalan mereka melihat sebuah blokade jalan yang dilakukan oleh warga sekitar. Amal yang ikut dalam rombongan GRS diminta turun oleh Tanto untuk bernegosiasi dengan pimpinan warga yang memblokade. Namun belum sempat Amal berbicara dengan sang pimpinan, tiba-tiba saja sebuah peluru menembus dada sang pimpinan yang membuatnya tewas seketika. Rupanya serangan tersebut datang dari para separatis, dan baku tembak pun terjadi antara warga lokal dengan para separatis di tempat tersebut, yang para personel GRS harus berjalan kaki menuju ke kediaman konsulat. Dalam perjalanan, Tanto dan Bun berpencar untuk mencari sebuah gedung
yang akan digunakan sebagai spot penembak runduk untuk Boone. Sedang Ron, Jack, Tick, dan Amal melanjutkan perjalanan ke konsulat. Sedang di kediaman konsulat yang sudah terbakar hebat, Scott masih terus mencari Dubes Chris yang terjebak dalam kobaran api di dalam bangunan. Kembali ke Ron dan Tanto, mereka harus kecewa karena gedung yang mereka tuju rupanya tidak layak untuk dijadikan spot sniper bagi Boone. Mereka pun harus turun kembali menghampiri Ron menuju ke gedung belakang kediaman konsulat. Sedang Ron, Jack, dan Tick yang sudah mendekati gerbang depan kediaman konsulat mendapat hadangan dan serangan dari kendaraan taktis milik para separatis yang terus menghujani tembakan peluru panas ke arah Ron dan tim. Namun setelah beberapa kali menembakkan dengan pelontar granat, Tick berhasil menghancurkan kendaraan taktis tersebut dan mereka pun segera berlari masuk ke kediaman konsulat dari gerbang depan untuk menyelamatkan para staf yang terjebak kobaran api di dalam. Dan dukungan drone pengintai Delta Prep pun sudah berada di atas kediaman konsulat. Ron dan Jack yang langsung masuk ke dalam kediaman yang terbakar tidak berhasil menemukan Dubes Chris. Ron hanya berhasil menemukan jasad Sam Smith yang sudah tidak bernyawa. Jasadnya pun segera dimasukkan ke dalam mobil yang Amal bawa. Tanto dan Boone menuju ke ruang monitoring untuk mengeluarkan Alex yang masih berada di dalamnya. Tidak lama Amal pun mendapat kabar kalau para separatis kembali berkumpul dan akan menuju kembali ke kediaman konsulat. Ron pun segera meminta personilnya segera berkemas untuk segera pergi dari kediaman konsulat. Namun di saat personil GRS bersiap pergi, tiba-tiba mereka kembali diserang oleh para separatis dari arah gerbang belakang. Jack meminta para staf kedubes yang berhasil selamat untuk pergi terlebih dahulu ke arah markas CIA dengan rute yang ditentukan Jack. Namun mobil yang dikendarai oleh Scott yang masih dalam efek racunan asap justru berjalan ke arah yang salah. Dan karena serangan para separatis yang tidak ada hentinya, Ron meminta kepada krunya untuk mundur kembali ke markas CIA. Dan karena mobil yang ditumpangi oleh para staf kedubes salah mengambil jalan di mana mereka justru memasuki wilayah separatis, maka mobil mereka mendapat serangan telak dari para separatis. Beruntung mobil yang mereka kendarai tersebut anti peluru sehingga para staf kedubes berhasil selamat, lolos dari serangan dan kejaran para separatis. Kembali ke markas CIA, para staf CIA terlihat sangat sibuk sekali untuk mencari sumber yang dapat membantu mereka keluar dari Libya dengan aman. Begitupun di barak GRS, Ron meeting koordinasi kepada para personil untuk mengisi pos-pos penjagaan yang telah disiapkan OS sebelumnya. Setelah ditentukan pos masing-masing dari personil GRS, mereka pun bergegas menempati pos masing-masing. Saat semua bersiaga untuk menghadapi serangan, tiba-tiba saja beberapa mobil melintas di depan jalan markas CIA. Melihat itu, para penjaga lokal segera melarikan diri meninggalkan pos jaga mereka di markas CIA. Karena melihat keadaan tersebut, lampu-lampu sorot di markas pun dimatikan. Menjelang tengah malam, gerombolan separatis pun datang dari arah sisi timur bangunan, berkumpul di lahan terbuka tempat para warga sekitar menggembalakan dombanya di siang hari. Setelah berkumpul menentukan strategi, para gerombolan separatis menyebar mengelilingi bangunan markas CIA. Setelah mendekati markas CIA, salah satu dari gerombolan separatis tiba-tiba saja melempar sebuah bom rakitan ke dalam pekarangan markas CIA yang membuat para personil GRS membalas serangan mereka dengan menghujani rentetan tembakan peluru dari senjata otomatis mereka ke arah para separatis, dan baku tembak pun secara resmi dimulai.
Dan karena perbedaan dari sisi keahlian dan senjata, dari pihak separatis pun banyak memakan korban jiwa dalam serangan pertamanya. Dude, we kicked their asses. Di saat para personil GRS sedang beristirahat di atap markas, Jack melihat dari kejauhan kedatangan gerombolan kedua dari kelompok separatis yang kali ini jumlahnya jauh lebih banyak, dan hal itu membuat para personil GRS kembali waspada di pos mereka masing-masing. Could be a second front for me. An audience gathering to watch a show. Para kelompok separatis yang jumlah mereka jauh lebih banyak dari sebelumnya segera menyebar mengelilingi markas CIA, dan dengan serentak mereka melakukan serangan ke arah markas CIA. Di dalam bis yang dibawa para pemberontak, Boone yang melihat dengan senjata runduknya, para separatis mengeluarkan sebuah bom besar dari dalam bis. Segera mereka memberondong bis tersebut dengan rentetan tembakan yang membuat bis tersebut meledak hebat dan hancur. Dan ledakan hebat tersebut membuat separatis kembali mundur. Tidak lama setelah itu barulah datang rombongan keamanan kedubes dengan dikawal militer lokal. Orang-orang di dalam markas pun senang dengan kedatangan Glenn dan timnya. Mereka beranggapan dengan datangnya Glenn dan tim berarti mereka dapat kembali dengan selamat. Namun di saat itu tiba-tiba saja para pengawal militer lokal memutar balik kendaraan mereka dan segera pergi dari markas CIA. Di tempat lain, para separatis pun mulai melontarkan mortar-mortar mereka ke arah markas CIA. Guys, did anyone else hear that? Hujan serangan mortar dari separatis pun membuat luluh lantak markas CIA yang memakan korban jiwa. Di antara yang tewas dari serangan tersebut adalah Ron dan Glenn, sementara Oz terluka parah dari akibat serangan tersebut. Tangan kanan Oz hampir putus karena terkena efek dari ledakan mortar yang jatuh di dekatnya. Begitu pula dengan Dave Uben, salah satu personil keamanan kedubes, yang mengalami luka parah di kakinya. Jack Silva yang datang untuk menolong rekan-rekannya tersebut terlihat begitu terpukul setelah menemukan jasad Ron yang tidak bernyawa lagi tertutup puing-puing dinding. Para korban yang terluka segera dilarikan ke ruang medis untuk dilakukan pertolongan pertama terhadap luka-luka mereka. Fuck it up even more. Are you ready? Menjelang pagi hari, Tanto yang berjaga di pos terdepan melihat pergerakan konvoi mobil bersenjata kembali yang mengarah ke depan markas CIA. Para staf yang mendapat laporan dari Tanto mengenai kedatangan konvoi bersenjata tersebut terlihat ketakutan dan pasrah karena rombongan bersenjata tersebut membawa senjata berat di mobilnya. Namun setelah Tanto memberikan kode tangan pertemanan ke arah rombongan bersenjata tersebut, barulah diketahui kalau rombongan tersebut bukanlah para separatis. Mereka adalah para tentara Libya yang kembali, yang akan mengawal mereka pulang menuju bandara. Guys, I think they're with us. Menjelang siang hari, rombongan kendaraan pun tiba di dalam bandara. Para staf CIA yang mendapat pengawalan ketat dari militer Libya bergegas menaiki pesawat yang sudah menunggu, dan mereka pun berpamitan dengan para personil GRS yang selamat untuk pergi lebih dahulu, karena personil GRS baru akan pergi setelah datang jenazah ke Dubes Stephen yang akan diantarkan oleh pihak militer Libya, dan juga menunggu kedatangan pesawat kargo militer Libya yang akan mengangkut warga Amerika yang gugur. Dan film pun berakhir di sini dengan dibarengi kata-kata penutup mengenai tragedi memilukan tersebut.